Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kamu semua selalu berada dalam keadaan yang sehat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah anak-anak, sebelum ibu memaparkan materi ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Teti Gusrina Purba SPD, kamu bisa panggil saya Ibu Teti. Di sini ibu membawakan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Nah, materi pertama kita di kelas 11 ini adalah tentang teks prosedur. Nah, sebelum kita masuk ke materi teks prosedur, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kamu capai. Ada KD 31, mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. KD 41, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Nah, indikatornya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks prosedur, merancang tahapan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Maka tujuan pembelajaran dari teks prosedur adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang teks prosedur, kamu diharap mampu mengidentifikasi dan merancang isi teks prosedur, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, kita lihat struktur pembentuk teks prosedur. Teks prosedur dibentuk dari 4 struktur. Yang pertama, tujuan atau pernyataan umum. Yang kedua, ada bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat adalah penutup. Kita lihat struktur pertama, tujuan atau pernyataan umum merupakan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukan. Misalnya ibu ambil sebuah kalimat yang merupakan pernyataan umum dalam teks prosedur, nasi goreng adalah makanan yang enak. Nasi goreng adalah makanan yang enak, itu merupakan pernyataan umum. Lalu kita masuk struktur kedua, bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Nah, kalau tadi pernyataan umum kita adalah nasi goreng adalah makanan yang enak, maka untuk membuat sebuah nasi goreng yang enak, kita memerlukan bahan-bahan dan alat-alat tertentu. Struktur ketiga adalah langkah-langkah. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara tahap demi tahap. Nah, kalau tadi pernyataan umumnya nasi goreng adalah makanan yang enak, untuk membuat nasi goreng yang enak kita perlu bahan dan alat tertentu. Maka setelah bahan-bahan dan alat-alat sudah terkumpul, ada cara-cara yang harus kita lakukan, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan agar tercipta sebuah nasi goreng yang enak. Itulah yang akan kamu tuliskan di langkah-langkah di struktur ketiga. Lalu struktur keempat adalah penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Jadi di struktur keempat ini biasanya yang dituliskan adalah hasil akhir yang kamu dapatkan setelah kamu mengikuti tahap demi tahap dari teks prosedur. Nah, kita lihat ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama menggunakan pola kalimat imperatif ataupun kalimat perintah. Dikatakan kalimat perintah apabila mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran air itu. Silakan duduk di sini. Jangan membuat ribut anak-anak. Kamu tentu bisa cari contoh yang lain ya. Ciri yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, menyimpan, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga, menggunakan kata penghubung ataupun konjungsi untuk mengurutkan kegiatan.
kata penghubung yang menyatakan waktu, kegiatan, dan bersifat kronologis, itulah konjungsi yang kamu gunakan pada teks prosedur. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, setelah itu, kemudian, dan masih banyak contoh lainnya. Ciri keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contoh, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Intan menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis dari teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Dikatakan sederhana karena teks ini hanya berisi 2-4 langkah saja di dalam melakukannya. Contohnya cara login Facebook, cara menghidupkan televisi, cara menghidupkan handphone. Lalu jenis yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Kompleks berarti lengkap. Dikatakan teks prosedur kompleks apabila terdiri dari banyak langkah untuk melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur membuat KTP. Lalu jenis yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut walaupun berubah, tetapi hasilnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Itu tadi jenis-jenis teks prosedur. Nah, sekarang materi terakhir adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur dibentuk dari kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kaidah kebahasaan kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi ataupun berita tentang sesuatu. Kaidah ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kaidah kebahasaan keempat yaitu adanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah memiliki verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan, seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain sebagainya. Lalu, kaidah kebahasan selanjutnya adalah adanya partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Tentu saja yang melaksanakan langkah-langkah di dalam teks prosedur pastinya adalah manusia. Kaidah kebahasan terakhir adalah bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Jadi seandainya langkah-langkah pada teks prosedur kamu ada 5 langkah, maka bilangan penandanya merupakan angka 1 sampai angka 5. Nah, baik anak-anak, itu dulu materi teks prosedur kita yang pertama. Ibu harap kamu semua dapat memahaminya. Nah, sekarang mari kita ke contoh teks prosedur. Nah, di sini Ibu punya contoh teks prosedur sederhana dengan judul cara membuat telur ceplok. Nah, kamu bisa baca. Nah, di sini kita akan membuat struktur yang membentuk teks prosedur ini ya. Kita lihat. Nah, struktur teks prosedur cara membuat telur ceplok. Nah, ada pernyataan umum dan tujuan, itu terdapat pada kalimat telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang. Lalu struktur pembentuk kedua,
memiliki alat dan bahan. Ada bahan telur, minyak, dan alat berupa penggorengan. Lalu struktur ketiga adalah langkah-langkah. Langkah pertama, panaskan minyak dalam penggorengan. Langkah kedua, pecahkan telur di atas penggorengan dan beri sedikit garam. Langkah ketiga, balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Namun teks prosedur ini tidak memiliki penutup. Jadi penutup dalam teks prosedur boleh dibuat, boleh juga tidak. Nah, sekian pembahasan dari Ibu. Ibu harap kalian semua dapat memahaminya. Sekian materi kita hari ini. Untuk menutup materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih.